Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa para penggawa Fitra Institute ya. Ya. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman sekalian. Pertama ya, nanti kita jadikan dan puji kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, sehat dan kesempatan ya. Sehingga alhamdulillah pas hari yang bahagia insyaallah kita diberikan sama bersua ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini untuk berkomunikasi dan bermuka secara langsung masih agak terbatas, tapi mudah-mudahan dengan agenda seperti ini tidak menunjukkan ukhuwah kita ya, menunjukkan koordinasi kita untuk tetap memperjuangkan ekonomi Islam di muka bumi, Masya Allah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tauladan baik, murabbi terbaik kita, manusia satu di muka bumi yang bercucuran peluh, bercucuran memjuang ad-dinul Islam, sehingga dari ini bisa merasa manisnya hidup di bawah naungan. Beliau yang telah membawa manusia dari zaman degradasinya moral manusia menuju manusia seperti saat ini. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga tetap tercurah dari kita semua sebagai bentuk apresiasi dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penggawa itu ya, semoga dalam lindungan Allah dan senantiasa dimudahkan segala aktivitasnya. Sebelum kita mulai agenda kajian intel kita, yang pertama dengan tema falsafah ekonomi, nanti submaterinya akan kita bahas mengenai perkembangan ilmu ekonomi Islam di Nusantara dan epistemologi ekonomi. Maka sebelum itu, judulnya pertemuan pada sore hari ini akan sama melakukan asma. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu pembacaan ayat suci Al-Quran mungkin? Kita baca Fatihah aja. Baca Al-Fatihah. Mari sama kita baca Al-Fatihah hati ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Teman-teman sekalian, berhubung sudah waktu ya, mungkin ada juga sebenarnya, maka itu untuk mengoptimalkan kita pada hari ini, langsung saja persilakan Kak Rehan untuk langsung memandu diskusi kita. Buat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selama saya menyampaikan, mungkin teman-teman boleh mute ini. Tapi kalau nggak rame nggak apa-apa. Tapi kalau rame boleh di mute. Tapi kalau nggak rame ya udah dibuka aja. Selamat dulu. Sebelumnya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pertama, ketika kita mulai kajian ini, Mas Nabil, Mas Yogi, Mas Rahmat mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mungkin ketika saya kasih judulnya masih ada yang belum tahu judulnya, belum tahu apa itu kayak falsafah ekonomi Islam, epistemologi ekonomi Islam dan sebagainya, mungkin sama judulnya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Karena menurut saya bahasan ini paling kritis. Jadi ini ada critical point dalam ekonomi Islam. Sayangnya ada menurut saya struktur kurikulum yang bagi saya pribadi itu yang kurang relevan. Maksud saya gini, teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin di degree itu, yang jurusan ekonomi Islam itu, banyak yang belajar teknis. Saya nggak tahu ya, teknis dan sebagainya. Tapi ternyata ketika master itu, kita belajar filosofinya. Seharusnya bagi saya, ketika mulai S1 itu, kita belajar filosofi. Kalau saya pribadi ya, supaya kita kuat alas argumen kita dalam
dalam segala hal. Kenapa kita milih ini, kenapa kita milih A, B, dan C itu. Kedengeran nggak suara saya ini? Enggak sih? Kedengeran, Oke. Kak. Pas. Sebenarnya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bagi saya lumayan penting sebagai acuan teman-teman dalam melihat ekonomi Islam itu ke sesuatu yang lebih komprehensif gitu ya. Karena ketika teman-teman mungkin menyebut ekonomi Islam itu dikira semuanya sama aja gitu ya. Ekonomi Islam sama. Maka Yogi pernah nanya saya, apa itu ekonomi Islam alternatif Kak? Katanya pernah, kalau nggak salah saya ditanya ekonomi Islam alternatif dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu perkembangan ekonomi Islam di Nusantara. Nusantara itu kayak di Malaysia, di Indonesia lah. Malaysia itu juga disebut dengan Nusantara, teman-teman sekalian. Ekonomi Islam itu, kalau teman-teman bahas ekonomi Islam itu dia nggak hanya satu. Jadi maksud saya begini, jadi ternyata ada perbedaan pemikiran dalam ekonomi Islam. Dan perbedaan pemikiran itu kemudian satu sama lain itu saling kritik. Jangan kita bicara di luar ekonomi Islam dulu, di dalam dulu. Kalau ekonomi konvensional dengan Islam sudah pasti beda. Tapi kalau di dalam ini sudah banyak yang saling kritik juga. Jadi teman-teman, ekonomi Islam. Nah, lihat dulu pemikirannya dia apa. Apakah dia pemikiran A, B, dan C. Karena dari mana kita tahu? Dari cara dia berpikir, dari tulisan-tulisan buku dia dan sebagainya. Nanti kelihatan. Tujuan kita kajian ini supaya teman-teman ketika baca buku ekonomi Islam apapun, teman-teman bisa mengidentifikasi, oh dia orang Islamisasi, dia orang ekonomi Islam total istilahnya, dia orang ekonomi Islam alternatif, kelihatan. Jadi ketika teman-teman baca bukunya itu, oh ternyata dia orang aliran ini, gitu lah. Kita tidak sedang membahas ini salah, ini salah, ini salah. Saya cuma memberikan beberapa data bahwa ini loh yang alternatif, ini loh yang ini dan sebagainya, yang Islamisasi dan sebagainya, supaya teman-teman bisa, saya milih ini aja deh, nah, nggak apa-apa. Semuanya itu punya pertimbangan sendiri, tapi teman-teman silahkan milih yang mana teman-teman. Nah, kita masuk ya. Pembagian ekonomi Islam ini sebenarnya diteliti oleh seorang profesor dari USM, University Science Malaysia. Nama beliau Profesor Muhammad Syukri Soleh. Profesor Muhammad Syukri Soleh ini adalah alumni barat lah. Beliau lama kuliah di Inggris. Cuman setelah balik ke Malaysia itu, dia orang Malaysia ya. Setelah balik ke Malaysia itu, dia seperti, tahu nggak sih, kayak jamaah tabligh gitu ya. Nah, dia seperti orang yang pakai sorban dan sebagainya. Kemudian orang statistik, orang matematis banget. Jadi orang ekonomi yang ruwet-ruwet itulah ya. Nah, cuman setelah dia balik, dia itu mengikuti salah satu tokoh yang dianut itu adalah salah satu, pernah dengar Profesor Syed Al-Atas, Naqib Al-Atas, pernah dengar mungkin ya, teman-teman yang belajar sejarah Islam dan sebagainya mungkin pernah Naqib Al-Atas. Nah, Naqib Al-Atas ini sering buat buku kayak sekularisme dan Islam dan sebagainya lah. Salah satu pembahasan Naqib Al-Atas adalah ekonomi. Nah, salah satu pembahasan Naqib Al-Atas adalah ekonomi. Nah, catat dulu, kita bahas pemikiran Profesor Muhammad Syukri Soleh. Nanti mungkin saya bagi jurnalnya yang jadi saya acuan teman-teman. Silakan teman-teman baca jurnal itu. Tapi karena dia bahasa Inggris dan bahasa Melayu, mungkin malas bacanya. Jadi saya berikan jurnalnya. Saya kasih tahu isi dan sebagainya. Jadi si Profesor Muhammad Syukri Soleh ini intinya orang konten lah cara berpikirnya. Tapi ketika dia balik itu dia entah apa tolak balik hidup titik balik hidupnya sehingga dia berubah total itu. Dia membuat nulis sebuah jurnal judulnya itu Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Sarjana Melayu Indonesia dan Malaysia. Nah, dia jelasin di situ. Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Sarjana Melayu. Sarjana Melayu ini kayak Indonesia, Malaysia. Nah, dia school of thought-nya apa gitu. Dia jelasin. Setidaknya dia mengkategorikan bahwa aliran pemikiran ekonomi Islam dunia Melayu itu ada 3. Yang pertama dia sebut dengan ekonomi Islam total. Ini istilah dia. Yang kedua adalah yang dia sebut dengan ekonomi Islam aliran
akomodatif modifikasi elektisme metodologik. Nanti saya jelasin apa itu akomodatif modifikasi elektisme metodologik. Ya, istilah dia. Yang ketiga adalah aliran pemikiran ekonomi Islam alternatif. Kalau mungkin ada yang nanya, yang mainstream sekarang itu maksudnya gini, mayoritas sekarang itu aliran pemikiran ekonomi Islam. Yang mayoritas sekarang adalah akomodatif modifikasi elektisme metodologik. Itu yang mayoritas sekarang. Indonesia itu mayoritas akomodatif modifikasi elektisme metodologik. Apa maksudnya akomodatif modifikasi itu? Akomodatif itu artinya dia mengakomodasi pemikiran ekonomi barat itu. Yang bagus itu diambil lah. Modifikasi kemudian dimodif. Elektisme metodologik itu artinya elektisme itu dia pilih-pilih metodologi yang menurut dia sesuai, pokoknya sesuai menurut dia masukin ke Islam, sesuai menurut dia masukin ke Islam, lakukan Islam, atau bahasa singkatnya Islamisasi. Nah, bahasa singkatnya gini, akomodatif modifikasi elektisme metodologik itu adalah aliran Islamisasi. Kemudian Profesor Muhammad Syukri Soleh ini disebut dirinya saya penganut aliran ekonomi Islam total, istilah dia ya. Walaupun nanti saya coba paparkan pendapat saya tentang dia gitu ya. Pendapat saya apa sebenarnya, menurut saya tulisan dia itu kayak gimana. Dia coba mengkritik satu-satu. Kenapa dia kritik dunia ini? Dia bilang dalam tulisan itu, sepemahaman saya, kata dia, belum ada penelitian yang menjelaskan tentang aliran pemikiran ekonomi Islam dunia Melayu. Dia coba membuat aliran pemikiran ekonomi Islam di dunia ini. Dia klasifikasikan orang lah berdasarkan buku-bukunya gitu. Dia sebut Muhammad Najatullah As-Siddiqi, kemudian Muhammad Abdul Manan, A dan B dan C dan sebagainya, Indonesia dan sebagainya. Cara neliti dia itu, dia baca semua buku orang Indonesia dan Malaysia yang orang yang diteliti ini. Kemudian dia klasifikasikan orang, paham maksudnya ya? Jadi misalkan dia baca buku A, kemudian dari tulisan itu kan, dari tulisan orang itu kan, itu adalah gambaran dari pemikiran orang. Pemikiran dia kan, saya nulis buku. Pasti saya tuangkan pemikiran saya di situ. Dari buku itu dikategorikan orang. Nah, oh, si ini masuk dia Islamisasi. Ini masuk total, kata dia. Ini masuk ekonomi Islam alternatif. Nah, saya jelaskan nanti bedanya. Di sini itu dia menekankan falsafah ekonomi Islam. Apa sih, mungkin banyak yang bertanya, apa sih falsafah ekonomi Islam itu A, B, dan C, dan sebagainya. Teman-teman mungkin banyak yang di tulisan Profesor Muhammad Syukri Soleh ini dijelaskan begini. Pertama, kata dia, saya coba jelaskan aliran pemikiran dia. Dia itu aliran ekonomi Islam total. Dia sebut dengan istilah total. Aliran pemikiran ekonomi saya, aliran pemikiran ekonomi Islam total. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Dia kritik Muhammad Najatullah As-Siddiqi dan sebagainya. Kata dia, Profesor Muhammad Syukri Soleh ini, selama ini orang-orang akomodatif modifikasi elektisme metodologik atau orang-orang Islamisasi ini adalah orang-orang yang mengambil pemikiran Barat, kemudian dimodif sedikit saja, dimasukin nilai Islam, udah ekonomi Islam sudah namanya, kata dia. Ini ekonomi Islam sudah, kata dia. Artinya ini adalah lambat laun, kata dia, orang-orang akomodatif modifikasi ini, lambat laun, mereka tidak akan memiliki inovasi, kata dia. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Barat itu ditampung, kemudian dimasukkan nilai Islam, itulah yang disebut dengan Islamisasi. Sehingga mereka tidak membangun teori dari awal. Oh enggak sih? Mereka tidak membangun, intinya, seolah-olah dia bilang ini, seolah-olah orang-orang seperti ini, kata dia, orangnya ini mau, kata dia, seolah-olah orang-orang ini kata memasukkan ekonomi Islam itu bagian daripada ekonomi konvensional, paham? Cara mereka ini coba memasukkan, artinya sesuatu yang berbeda dimasukkan, katanya. Karena kenapa? Pemikiran itu diambil, dimodif, namanya juga akomodatif modifikasi. Diakomodasi aja, kayak kita dimodif ya, tahu lah teman-teman ngemodif motor dan sebagainya. Modif sudah. Nah, kemudian elektisme metodologik itu maksudnya adalah metodologi yang digunakan sama saja dengan metodologi Barat, katanya. Dia mengusulkan pembangunan metodologi dari awal.
Jadi kalau kita mau meneliti tentang ekonomi Islam, kita harus buat metodologi dari awal yang berbeda sama sekali, total berbeda. Maka disebut dengan ekonomi Islam total. Pemikiran dia ini ya, pemikiran dia ini orang USM ya, Sains Malaysia. Dia guru besar pembangunan ekonomi Islam di University Sains Malaysia. Dia jelasin begitu. Cara meneliti dia kumpulin buku-buku seperti yang saya jelaskan tadi. Coba kita perjelas apa itu akomodatif, apa itu ekonomi Islam total. Mungkin teman-teman baca judulnya itu epistemologi. Epistemologi itu adalah salah satu bagian dari ilmu filsafat. Jadi epistemologi itu maksudnya adalah acuan kita. Nah, kalau bahasa siapa namanya Muhammad Aslam Hanif itu orang IUM itu dia bilang itu Islamic worldview, paham nggak? Islamic. Jadi saya jelasin dua jurnal ini. Pertama, jurnal yang pertama yang tadi, yang kedua itu jurnal Profesor Muhammad Aslam Hanif. Dia nulis jurnal namanya tulisan Islamic Worldview and Islamic Economy. Dia coba jelasin gimana sih cara kita nyusun metodologi ekonomi Islam itu. Kemudian saya nanti gabungkan apa yang mirip, apa yang beda, kemudian kita tarik kesimpulan. Kita jelasin yang pertama dulu, mudah-mudahan tidak kebanyakan, tidak cukup waktunya. Sebenarnya panjang tapi nggak apa-apa, kita ringkas saja teman-teman sekalian. Dia ini sampai mana tadi? Ya, ekonomi Islam akomodatif modifikasi ini dia bilang gini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang Islamisasi ini, kata dia, mengambil, kemudian mereka tidak mengubah akar. Jadi yang penting tuh gini kata dia. Teman-teman kalau pohon, kita punya pohon ya misalkan. Kalau kita ambil daunnya, kita tidak ubah akarnya, maka pohon itu tidak akan jadi pohon mangga, itu tidak akan pernah jadi pohon jeruk. Maksudnya, kita andaikan ekonomi Islam itu jeruk lah, dia mangga. Orang-orang Islamisasi ini, kata dia ngambil buah-buahan lah istilah saya. Kemudian dimasukkan ke pohon jeruk ini, apakah pohon mangga itu berubah jadi pohon jeruk? Tidak. Yang perlu dilakukan adalah pengubahan epistemologi. Paham nggak? Pengubahan epistemologi. Akarnya harus dicabut, kemudian ditanam akar baru. Nah, istilah dia, istilah yang saya pahami ya, itu menurut dia. Akarnya dicabut, kemudian ditanam akar baru gitu. Nah, caranya adalah katanya kita harus membangun teori dari awal, metodologi dari awal. Sehingga dia bilang Muhammad Najatullah Siddiqi itu makanya ada beberapa penulis ekonomi Islam itu menyebut Muhammad Najatullah Siddiqi, kalau saya tidak salah disebut dengan Keynesian Islam. Maksudnya gimana Keynesian Islam? Ya dia modif Muhammad Najatullah Siddiqi ini sering modif itu kata dia kan, modif. Makanya Najatullah Siddiqi itu ngenalin istilah peak based neoclassical. Peak based neoclassical itu gini teman-teman. Teori neoclassical diintegrasikan dengan fikih, jadilah peak based neoclassical. Itu yang dikritik sama siapa? Profesor Muhammad Syukri Soleh ini. Jadi dia ngambil akar, dia nggak ngambil pohon, bersifat yang operasional. Jadi ada kan di setiap ilmu itu punya dua sisi. Pertama, sisi operasional dan sisi fundamental. Jadi dia ngubah yang operasional aja gitu. Ambil comot gitu. Inilah kelemahan kata dia ya versi dia. Metode akomodatif modifikasi elektrisme metode. Kemudian mungkin ada yang nanya, Indonesia gimana? Indonesia itu mainstream akomodatif. Suaranya hilang. Beneran nggak? Suaranya hilang. Keras, kedengaran nggak? Hilang suara saya? Enggak, Kak. Ada. Yogi. Mas Akmal kedengaran nggak? Ada. Sinyalnya punya Yogi itu. Oh iya. Wifi-nya lemah di sana. Ya, wifi Yogi mungkin. Ya. Nah, coba pindah. Udah, Yogi diam. udah masuk, Yok. Nggak masuk nih, Yogi. Coba di chat pindah gitu. Sinyal antum pindah dari secret itu, enggak ada sinyal di sana.
Masih belum nih? Ada dari tadi. Emang dia lemah wifi-nya kalau di sana. Sudah? Boleh? Nah, boleh saya lanjut? Halo? Gimana, Yok? Udah? Lanjut aja, Kak. Oke, saya lanjut ya. Sorry, telat. Nggak apa-apa. Mari. Oke. Nggak apa-apa ya. Ana coba lab bentar ya. Coba Ana login ulang dulu. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Nggak apa-apa, kita lanjut. Tadi sampai mana? Lupa saya. Sampai Big Muhammad Bass neoklasik. Big Bass neoklasik. Muhammad Najatullah Siddiqi ini, Muhammad Najatullah Siddiqi ini mengatakan begini, asumsi norma perilaku ekonomi konvensional itu boleh kita ambil, kemudian kita modifikasi menjadi Islam. Itu kata Muhammad Najatullah Siddiqi. Artinya bolehlah kita modif dan kemudian kita masukkan. Sementara Profesor Muhammad Syukri ini mengatakan bahwa tidak boleh. Tidak Oke. Sementara lagi coba dimatiin dulu. Nah, sementara Profesor Muhammad Syukri Soleh ini dibilang epistemologinya harus diubah, akarnya harus diubah. Kenapa? Ketika akar tidak diubah, maka semuanya tetap sia-sia. Teman-teman hanya ngikutin saja gitu. Kita cuman tidak melakukan gerakan baru, arus mainstream baru, tetapi arus pemikiran baru, tetapi kita ubah saja. Cuman kritik kepada Profesor Muhammad Syukri Soleh ini begini teman-teman sekalian. Dia tidak menjelaskan. Jadi Profesor Muhammad Syukri Soleh ini disebutkan ekonomi Islam total ya, ekonomi Islam total. Seolah-olah kalimat itu menunjukkan pemikiran yang lain itu tidak ekonomi Islam total. Enggak maksud saya. Jadi ini yang total, ini baru-baru lah gitu ya, modif-modif. Nah, total menurut definisi dia adalah kita buang semuanya, kita mulai dari baru. Total menurut Profesor Muhammad Syukri Soleh ini. Teman-teman kalau pernah baca sejarah Islam itu di abad pertengahan itu disebut dengan abad penerjemahan kitab-kitab. Itu Ibnu Sina, ada beberapa pemikir Islam bahkan disebut dengan Aristoteles baru, Aristoteles Islam, pernah dengar? Artinya sebenarnya peristiwa cara memasukkan pemikiran orang lain itu juga pernah dilakukan. Jadi di fase awal Islam itu sebenarnya adalah fase tidak ada penerjemahan buku-buku Yunani itu, tapi fase pertengahan itu banyak penerjemahan buku Yunani dilakukan dengan catatan tidak boleh keluar dari norma Islam. Nah, gitu ya. Artinya argumen ini sebenarnya bisa dibantah, argumen Profesor Muhammad, karena di awal-awal pertengahan itu sebenarnya sudah ada peristiwa penerjemahan seperti buku Aristoteles, buku-buku orang Yunani dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah seleksi mana pemikiran yang sesuai atau tidak. Gitu ya. Nah, makanya proses Islamisasi itu juga boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Islam. Artinya kalau ada pemikiran orang konvensional itu, tidak semuanya teman-teman tolak kalau dia tidak bertentangan dengan Islam. Gitu loh. Maksudnya tidak semuanya. Cuman kalau Profesor Muhammad Syukri Soleh ini, dia bilang seolah-olah ya, walaupun tidak disebut, dia mau nolak semuanya seolah-olah bertentangan dengan Islam, sehingga kita bangun metodologi baru, epistemologi baru. Epistemologi baru itu contohnya begini teman-teman. Contoh, tapi ada poin yang saya setuju sama menurut saya Profesor Muhammad Syukri Soleh ini. Lama-lama memang benar banyak penulis ekonomi Islam itu seperti ngekor. Ada memang orang Islamisasi itu yang memang dia selektif sekali. Dia ambil, kemudian yang sesuai itu dimasukkan, kemudian diubah.
Tapi ada yang ngekor. Contoh ya, di Indonesia. Ada buku namanya Ekonomi Sosialisme Islam. Maksudnya apa itu? Ekonomi sosialisme. Dia mau bilang bahwa sosialisme itu, paham nggak? Sosialisme itu kan paham ekonomi ya. Ekonomi sosialisme Islam. Dia mau bilang bahwa, thank you for this meeting no longer has time limit. Waktunya habis. Kayaknya limitnya itu. Iya. Limitnya itu, Kak. Enggak limit kok. Lanjut aja. Bukan limit itu ya? Enggak. Lanjut ya. Apa tadi? Ekonomi sosialisme Islam. Nah, kalau menurut saya bagian yang saya setuju dari Profesor Muhammad Syukri Soleh ini seharusnya bagian yang dia kritik. Yang sebenarnya itu keterlaluan, modifikasinya keterlaluan itu. Kalau dia sudah sesuai dengan Islam, misalkan ada pemikiran Barat ya, sesuai dengan Islam, ya sudah itu Islam namanya. Tidak usah disebut ekonomi sosialisme Islam, nggak usah disebut kayak gitu kalau menurut saya. Udah kalau dia sesuai, misalkan ada nilai-nilai sosialisme yang sesuai dengan Islam. Udah Islam namanya, nggak usah masukin sosialisme lagi gitu mas. Maksud saya paham maksudnya ya. Nggak usah masukin istilah yang menyebabkan kita berpikir itu adalah nilai yang berada di luar Islam kemudian kita masukkan ke dalam Islam. Sebenarnya itu adalah nilai Islam. Ya emang dari dulu Islam contohnya. Sosialisme itu mengakui kepemilikan bersama. Ya Islam juga mengakui kepemilikan bersama, cuman ada batasnya. Nah itu bagian itu yang disebut dengan ekonomi sosialisme Islam. Di penulis Indonesia itu kemudian dia mencontohkan ekonomi koperasi ala Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu adalah orang sosialisme Islam, kata dia. Bung Hatta itu. Ya sudah, kalau dia memang koperasi itu sesuai dengan Islam, nggak usah sebut sosialisme segala gitu. Ekonomi Islam saja gitu. Sama dengan fact-based neoclassical itu. Fact-based neoclassical saya contohin sederhana. Sebenarnya saya sampai nanti di webinar teman-teman Yarsi, dia minta saya nyampein fact-based neoclassical, tapi nggak apa-apa. Saya jelasin poin fact-based neoclassical itu. Sederhana saja, singkat saja. Nggak mungkin panjang waktunya, soalnya kan pakai kurva-kurva kayak gitu. Fact-based neoclassical itu kayak gini teman-teman. Kan kita kenal kebutuhan itu tidak terbatas kan ya. Nah, fact-based neoclassical itu kebutuhan. Neoclassical itu mungkin teman-teman tahu, neoclassical itu adalah teori dari Keynesian. Ya, neoclassical itu orang Keynesian lah, neoclassical itu. Dia mengatakan bahwa ketika Anda punya uang, misalkan Mas Rahmat punya uang 1 juta, kita disebut rasional ketika kita menghabiskan semua uang itu untuk mencapai titik optimum. Jadi saya menghabiskan konsumsi saya mencapai titik optimum, maka saya disebut dengan rasional. Bagaimana saya membelanjakan harta saya itu sebanyak-banyaknya mencapai titik maksimum, maka saya rasional. Makanya dia bilang, beberapa orang ekonomi konvensional itu bilang, kita tidak memiliki kepentingan dengan kepedulian sosial. Karena ketika seseorang sudah mementingkan kepentingan pribadinya semua orang, maka kepentingan sosial itu bisa terbentuk sendiri. Jadi semua orang harus egois. Lama-lama juga ketika semua orang egois, ntar juga bagus sendiri kok masyarakat. Cara berpikir dia coba kayak gitu. Artinya neoclassical kayak gitu. Nah, apa fact-based neoclassical itu? Dia integrasikan dengan fikih. Fikih itu mengatakan kalau Anda berbelanja mengikuti batas mubazir. Paham nggak batas mubazir? Saya punya uang 100.000. Ketika konsumsi saya 80.000, maka titik optimum saya 80.000. Jangan 100.000. Paham nggak? Dia bilang kan 100.000 titik paling optimum. Artinya konsumsi sama dengan, pendapatan sama dengan konsumsi aja. Ketika kita mengkonsumsi barang mengikuti batas tabzir, batas mubazir, maka kita ketika ada uang 100.000, saya 80.000 kebutuhan saya, maka titik optimum Islam itu 80.000 saya, 80.000. Paham nggak? Jadinya titik optimum Islam itu selalu lebih rendah daripada titik optimum konvensional. Kenapa? Karena dia punya batas mubazir. Nah, batas mubazir ini, inilah disebut dengan fact-based. Cara ini sebenarnya perlu digalakkan ketika masa COVID-19 ini. Jadi orang itu hendaklah mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Nah, yang 20.000 itu arahnya kemana nanti? Arahnya diarahkan untuk misalkan pembayaran zakat gitu. Ini panjang penjelasannya, nggak mau saya nyentuh ini nantilah. Itulah makanya ada yang bilang Muhammad Najasulullah Siddiqui Keynesian par excellence.
Keynesian par excellence itu. Dia buat fiqh based neoclassical, tasawuf based neoclassical. Ini Keynesian banget si Muhammad Najatullah Siddiqi ini. Dia gabung-gabungin aja gitu ya. Gitu katanya. Nah, sama kayak teman-teman belajar mungkin di degree itu pasar barang dan pasar uang. Pernah belajar nggak sih? ISLM itu. Nah, itu si sama Najatullah Siddiqi diubah-ubah. Maksudnya dimasukin kemudian nilai Islamnya. Tetap aja kita belajar kayak gitu. Nah, ini yang tidak disetujui oleh siapa? Profesor Muhammad Syukri Soleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau penyampaian saya kecepatan? Nggak apa-apa. Paham nggak maksud saya paham nggak epistemologi itu maksudnya apa? Paham ya? Bagian dari filsafat. Nah, maksudnya itu Akarnya ya. Ya, hal yang ya, akar ilmu itu ya. Yang udah. Saya singkat. Yang kedua, kita bahas salah satu jurnalnya Islam, Islamic Worldview, Islamic Economy. Profesor Muhammad Aslam. Islam, Islamic Worldview, Islamic Economy. Oke, coba. Bedanya ekonomi Islam dengan konvensional. Bedanya sangat fundamental di sini. Coba beda. Dia bilang, saya pernah posting di IG saya itu, saya bilang kan, ekonomi itu adalah teori ekonomi adalah teori yang muncul dari gelagat majority manusia. Pernah saya bilang kan, teori ekonomi yang terbentuk itulah teori yang timbul dari gelagat majority manusia. Artinya, saya contohin ya, ketika intinya teori ekonomi adalah teori kelaziman perilaku manusia. Jadi misalkan semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Teori itu terbentuk karena memang manusia kayak gitu. Saya pernah sampaikan kayak gitu ya. Nah, Islam worldview dan Udah saya lihat nih dia di IG-nya Kak Daria. Islam, Islamic worldview dan Islamic economy. Teman-teman paham nggak dengan Islamic worldview itu? Worldview itu artinya cara berpikir Islam. Jadi cara berpikir Islam itu dia mau jelasin gini, kayak Profesor Muhammad Syukri Soleh itu dia mau jelasin gini. Ketika masuk teori ekonomi ke dalam kita itu, benturkan dengan nilai Islam. Kalau dia sesuai, terima. Kalau dia tidak sesuai, tolak. Nah, jadi kita punya refleks dalam otak kita itu, kita punya Islamic worldview. Jadi cara pandang kita itu cara pandang Islam. Nah, itu namanya Islamic. Itu juga dalam ekonomi Islam juga kayak gitu kan. Saya contohkan ini. Kan ekonomi itu ilmu yang meneliti tentang kelaziman perilaku manusia. Contoh kelaziman perilaku manusia itu yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi pendapatan orang maka konsumsinya semakin tinggi. Saya pernah bilang kan, kalau ada nggak orang yang pendapatannya tinggi tapi konsumsinya tetap aja, misalkan saya punya 1 juta, konsumsi saya 200.000, ntar saya punya 10 juta, konsumsi saya 200.000, tetap ada nggak orang kayak gitu? Ada, tetapi tidak banyak orang. Nah, itu namanya tidak lazim. Nggak bisa itu jadi teori. Kenapa? Tidak lazim. Karena teori itu adalah perilaku kelaziman manusia. Maka ketika teman-teman baca teori itu, yang teman-teman lihat itu, yang teman-teman harus perhatikan, pasti ada yang menyimpang dari teori ini. Tapi itu tidak majority. Jadi jangan ketika teman-teman nemuin satu kasus, kok nggak sesuai teori, itu bisa jadi terjadi. Cuman tidak lazim. Itu namanya errornya. Penelitian itu kan ada errornya ya. Error pasti ada beda-beda gitu orang. Nah, paham nggak? Nah, sekarang kita masuk epistemologi menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Nah, menurut Profesor Muhammad Syukri Soleh ini, Aslam Hanif ini dikategorikan sebagai orang yang islamisasi ekonomi Islam total. Tapi setelah saya baca, kalau menurut saya pribadi, beliau tidak ekonomi Islam total. Beliau orang akomodatif modifikasi elektisme modul. Soalnya gini, menyusun kerangka metodologi ekonomi Islam, sebentar lagi ya. Menyusun kerangka metodologi ekonomi Islam itu caranya begini, kata Muhammad Aslam Hanif. Muhammad Aslam Hanif. Yang pertama, kata dia, cara nyusun metodologi ekonomi. Nah, kata dia, pertama,
identifikasi semua ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi, cara pertama. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan ayat-ayat itu, ini bahas ini bahas ini, paham nggak sih? Misalkan ada yang bahas konsumsi, ayat ini bahas produksi, satu tema itu kumpulkan, kemudian lakukan penyaringan, kemudian ketika ada teori ekonomi barat yang sesuai dengan itu, maka ambil saja. Enggak, ambil saja teori itu. Karena sebenarnya itu sudah Islam. Dia aja yang meneliti. Padahal kita udah ada sebenarnya itu, dia aja yang meneliti gitu loh maksudnya. Emang udah sesuai aja gitu. Kemudian bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu paling penting di sini. Kata dia, bedakan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Mudah-mudahan paham maksudnya. Jadi tidak semua apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh gini ya, saya contohnya LGBT. Saya contohkan LGBT. LGBT itu dilarang nggak dalam agama kita? Dilarang ya, LGBT itu dilarang. Itu apa yang seharusnya itu adalah dilarang. Ketika semua manusia setuju LGBT, tidak lantas itu menjadi benar. Paham nggak? Kita sendiri, cuman saya yang setuju, misalkan yang tidak setuju soal LGBT. Kemudian semua manusia setuju, tidak lantas LGBT itu menjadi benar. Itu namanya fakta. Fakta di lapangan adalah LGBT itu adalah lazim manusia setuju. Paham nggak sih? Ketika manusia banyak yang setuju melakukan suatu perbuatan, itu bisa dijadikan teori. Karena itu adalah perilaku lazim manusia. Tapi pertanyaannya, apakah yang lazim itu selalu benar? Tidak, kata Muhammad Busiri. Makanya ketika kita meneliti itu, bedakan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Kalau seharusnya adalah tidak boleh, kemudian fakta yang terjadi lazim manusia adalah membolehkan, ya sudah tetap aja nggak boleh. Gitu. Caranya adalah cari formula supaya yang fakta itu harus sesuai dengan yang lazim. Ketika tidak sesuai, ya udah kita memegang prinsip yang lazim. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi ada 3 pemikiran ekonomi Islam ya, secara umum. Dan ada yang satu lagi yang dia sebut, yang ketiga mungkin yang terakhir saya jelasin, ekonomi Islam alternatif. Alternatif itu nggak banyak yang pakai. Di Indonesia nggak ada kayaknya. Di Malaysia ada 1 orang, namanya Profesor Jomo. Terkenal banget di Indonesia, di Malaysia ini. Profesor Jomo ini. Dia menulis buku namanya Ekonomi Islam Alternatif. Maksudnya apa? Dia bilang, ekonomi Islam itu alternatif saja gitu. Ada ekonomi konvensional, ya kita pakai ekonomi Islam juga, alternatif saja kata dia. Pembahasannya artinya itu pilihan. Tapi kalau kita mengatakan itu bukan pilihan, itu adalah keharusan. Nah, jadi itu adalah keharusan. Adapun kalau konvensional ada yang sesuai, ya memang sesuai. Kayak ini aja teman-teman, ke barat misalkan ada orang yang mungut buang sampah pada tempatnya, tidak lantas itu dari barat kemudian kita bilang itu tidak sesuai dengan Islam. Itu sesuai karena memang ada di Islam gitu loh maksudnya. Itulah alasan Muhammad Najatul Wasiddiqi. Jadi kalau saya itu lebih setuju dengan Islamisasi, tapi jangan kebablasan. Kebablasan itu kayak yang saya sebut tadi itu, ekonomi sosialisme Islam. Itu menurut saya bablas. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat dibahas. Kurang terstruktur karena saya nggak pakai slide. Waalaikumsalam. Udah mantap. Ada pertanyaan nggak? Ari mungkin? Itu apa ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih sinar kayaknya. Ya. Udah, berarti udah selesai nih Kak? Ya. Boleh. Kalau mau ada yang bertanya, silakan. Ya. Jadi sedikit Kak, saya mau nanya. Tadi kalau mayoritas ekonomi Islam itu kayak akomodatif sama elitisme metodologan, dan ini Islam gitu. MSB kan mengatakan Islam itu harta. Nah, kalau yang kayak mazhab ekonomi Islam berarti dia Kak sama dan ini kayak seperti bagi saudara dan sebagai gitu. Dia kurang ini jelas. Oh ya.
kan dikatakan bahwa yang aliran 3 ini, yang mayoritas aliran ekonomi Islam ini disebut Islamisasi ekonomi. Ekonomi ya, aliran Islamisasi, school of thought-nya Ya. Islamisasi. Ya. Oh ya. Oh, saya aja ya. Chat aja ya. Biar kelihatan jelas. Oke, boleh. Oke. Bakir Asodar, mungkin saya dengar sedikit, tapi nggak apa, di chat aja. Saya dengar sedikit, nanti nggak sesuai di ini. Di chat aja. Bakir Asodar itu dia Islamisasi, dia ekonomi Islam total, Bakir Asodar itu. Total. Ya, dia total. Karena dia malah Bakir Asodar itu saking tidak setujunya itu, dia tidak setuju dengan istilah ekonomi. Bakir Asodar itu. Yang dia setuju adalah istilah iktisad. Kalau secara prinsip, saya sedikit setuju dengan dia, Bakir Asodar. Kalau dia substansi ya. Karena sebenarnya kalau kita teliti, kata iktisad itu jauh berbeda dengan kata ekonomi. Tapi kalau kita lihat terjemahan sekarang, itu iktisad itu diterjemahkan ekonomi aja. Coba. Bedanya apa ekonomi dengan iktisad? Orang kan sebutnya ekonomi, iktisad. Tapi kalau ditanya dua-duanya salah emang? Enggak salah. Dua-duanya benar-benar aja. Cuman kalau kita tanya bedanya apa? Itu alasan Bakir Asodar memilih kata iktisad daripada kata ekonomi. Iktisad itu secara bahasa artinya pertengahan, teman-teman. Pertengahan. Jadi siapapun yang bersifat pertengahan itu disebut dengan iktisad. Jadi iktisad itu bahasannya adalah perilaku manusia. Tapi kalau teman-teman belajar ekonomi itu ilmu yang pelajarin tentang distribusi, konsumsi, apalagi itu produksi. Jadi nggak ada perilaku di situ, paham nggak sih? Nggak ada gelagat manusia, perilaku manusia. Yang ada adalah kalau iktisad itu kayak gini. Pernah dengar ada ayat Quran gini? Janganlah kamu melebarkan tanganmu terlalu lebar, atau jangan kamu membelenggunya di leher. Pernah dengar? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki. Jangan kamu jadikan tanganmu itu di sini, atau jangan terlalu lebar. Maksudnya apa itu? Tengah-tengah. Itu iktisad. Tengah-tengah itu maksudnya gini. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu dermawan. Terlalu itu buat kita nyesel. Contoh teman-teman punya uang 1 juta. 1 juta aja kita nggak bisa makan. Ada orang yang punya sifat nggak enak. Dia belum punya teman, belum makan juga. Teman yang belum makan, dia belum makan, teman dikasih semuanya. Ujung-ujungnya dia lapar gitu ya. Nah itu ketika itu perilaku yang sebenarnya tidak pertengahan. Itu yang alasan Bakir Asodar itu bilang, iktisad itu adalah perilaku pertengahan. Pertengahan itu kayaknya ketika kita mengkonsumsi barang tengah-tengah saja gitu. Tidak boros, tidak pelit. Itu alasan dia bilang, iktisad itu bukan ekonomi, kata dia. Ekonomi itu bukan iktisad. Makanya dia bilang kayak gitu, Bakir Asodar. Mana sih pertanyaannya? Tadi lihat, saya lihat pertanyaannya. Pasti beda ke antara lingkungan masyarakat ini dengan semua mazhab ekonomi Islam. Apakah ini juga bagian dari mazhab ekonomi Islam menjadi bagian dari? Gini. Beda. Ini adalah istilah Profesor Muhammad Syukri Soleh. Jadi kalau kita neliti itu, dia punya istilah sendiri ekonomi. Dia yang mengklasifikasikan orang gitu loh. Dari mana dia baca? Dari buku orang. Orang tuh punya buku, dibaca banyak buku orang itu diteliti. Oh ini total, ini elektrisme metodologis, ini alternatif kritis, ini apa? Ini alternatif dan sebagainya. Dia kategori itu istilah yang dia pakai. Teman-teman belajar ekonomi Islam apalagi yang kemarin teman-teman mazhab alternatif kritis, apalagi mazhab apa itu? Mainstream, mazhab apalagi itu? Yang 3 itu. Itu istilah peneliti. Itu soduna. Itu peneliti saja. Yang neliti itu buat istilah itu. Yang penting substansinya adalah ini setuju ini tidak setuju ini milih cara berpikir ini. Teman-teman kalau mau neliti, buat istilah baru juga nggak apa-apa. Itu maksudnya. Buat istilah baru yang sebenarnya substansinya sama aja. Substansinya sama. Cuman di dunia Melayu ini, di Malaysia, Indonesia ini, dia sedikit lebih banyak itu kayak ekonomi sosialisme Islam, kemudian alternatif dan tadi elektrisme metodologik. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang mainstream ini? Aliran ekonomi Islam mainstream itu yang mana ini?
mainstream itu yang banyak orang pakai. Yang mana kira-kira ini? Ada tahu nggak yang saya jelasin tadi semuanya? Ada yang tahu nggak? Mainstream itu islamisasi tadi ya, akomodatif. Nah, itu mainstream. Makanya ada pasar modal syariah, pasar uang syariah, itu mainstream itu. Pasar uang itu produk mana sih? Produk konvensional pasar uang. Pasar modal juga produk konvensional. Itu produk islamisasi itu. Artinya itu produk Islam mainstream di Indonesia itu ya sudah elektisme metodologik istilah dia itu. Apa istilah dia itu? Akomodatif modifikasi elektisme metodologik. Kalau teman-teman belajar ekonomi Islam, misalkan kelas metodologi penelitian, pasti kelasnya digabungin. Mungkin digabungin sama kelas-kelas anak ekonomi biasa. Artinya metodologi kita sama saja. Metodologi kita yang dipakai sama, sehingga kata dikritik Profesor Muhammad Syukur, kalau sama metodologinya besok-besok juga sama hasilnya gitu, ujung-ujungnya sama. Itu terakhir mungkin ya, di ekonomi Islam itu ada namanya doktrin dan sains. Apa? Doktrin dan sains. Doktrin itu tidak ada dalam ekonomi konvensional. Dia hanya sains. Islam ada doktrin dan sains. Ketika doktrin bertentangan dengan sains, maka yang dipilih yang mana? Ada doktrin bertentangan dengan sains. Dipilih mana? Doktrin. Doktrin yang dipilih. Jadi doktrin itu harus lebih atas daripada sains. Nah, cuman dalam konvensional dia tidak mengenal doktrin, sehingga itu hasil penelitian dia, maka itulah kebenaran. Coba deh, cara berpikirnya. Sains. Ketika hasil penelitian dia mengatakan itu sains. Ketika sains mengatakan A, hasil penelitian dia A, maka itulah kebenaran. Contoh ya, yang saya contohkan tadi yang paling simpel itu, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi. Itu adalah hasil penelitian terhadap perilaku mayoritas manusia. Maka dia katakan inilah kebenaran. Nah, doktrin mengatakan itu enggak? Doktrin mengatakan itu enggak? Enggak, doktrin mengatakan betul, berbelanjalah mengikuti kebutuhan. Jangan kan itu, jangan mubazir, itu doktrin semua itu. Jangan mubazir, berbelanjalah mengikuti kebutuhan, kemudian mengeluarkanlah zakat dan sebagainya. Contoh ya, jangan mubazir, berbelanjalah mengikuti kebutuhan. Ini tidak bisa dimasukkan ke dalam sains. Kenapa coba dimasukkan ke dalam sains? Nggak bisa dimasukkan. Berbelanjalah, perhatikan batas mubazir. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gimana cara mengukur sesuatu mubazir atau enggak? Ada nggak alat ukurnya? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada alat ukur. Apa yang mubazir bagi saya belum tentu mubazir bagi Yogi. Sehingga tidak ada rumus baku untuk mubazir itu. Sehingga kalau itu tidak ada, sistem itu sebagus apapun sistem, ketika kita tidak mengimplementasikan doktrin, bakal tetap aja ekonomi itu bakal bermasalah. Contoh, ya, paham maksudnya? Kita bahas ekonomi Islam, doktrin sains. Contoh, batas mubazir itu contoh ya. Saya punya anak 5, udah punya anak, punya istri dan sebagainya. Mas Rahmat masih single. Kebutuhan saya beda nggak sama Mas Rahmat? Beda. Mesin cuci kenapa itu? Ya kenapa? Maaf. Goyang-goyang. Pertanyaannya, bisa nggak saya tentukan rumus mubazir di situ? Bisa baku nggak? Nggak bisa. Mubazir itu subjektif. Maksudnya apa? Kesadaran pribadi saja. Sehingga ketika kita buat teori maksimum utility neoclassical tadi itu, kita masukkan batas mubazir. Tapi dia subjektif. Nggak bisa saya tentukan mubazir saya A, B, dan C. Misalkan, kalau pendapatan 100, mubazir saya 80. Emang kayak gitu, tiba-tiba besok saya tabrakan, alhamdulillah, tiba-tiba besok HP saya jatuh, saya beli HP gimana? Apakah saya mubazir? Enggak. Itu enggak, makanya nggak bisa ditentukan. Apa yang menurut saya mubazir itu beda dengan apa yang menurut Anda mubazir. Itu nilai.
Tidak ada di ekonomi konvensional di situ. Nah, itulah disebut dengan peak base tadi. Teori neoklasikal itu kita masukkan pikir kita masukkan di situ. Oh, ada mubazir, ada ini dan sebagainya. Sehingga itu yang disebut dengan Najatul Hasidiki peak base neoklasikal itu. Nilai itu kita masukkan ke dalam sains. Tapi ketika sains itu bertentangan dengan nilai, maka pilihlah sains. Pilihlah apa? Doktrin. Bedanya doktrin dengan sains itu kepanjangan nanti udahlah. Itu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi ya? Takut saya kepanjangan. Teman-teman ada. Nabil mungkin mau tanya. Iya, Kak. Hmm. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tadi saya ingin bertanya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini apa sih bedanya dulu? Saya masih susah membedakan antara ekonomi Islam yang akomodatif atau Islamisasi ini dengan yang alternatif, Kak. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui kalau kita lihat praktik ekonomi Islam di Indonesia, kalau dari pandangan saya, Kak, dia banyak pelaku-pelaku atau beberapa orang yang memang tujuannya itu untuk mensyiarkan ekonomi Islam, baik dari segi perbankannya, pasar modalnya, kemudian asuransinya atau dan lain sebagainya. Itu seperti dia itu menjelaskan bahwa ekonomi Islam ini sebagai alternatif. Sedangkan kita kan memandang bahwa ekonomi Islam itu bukan sebagai alternatif atau pilihan, hanya sebagai sebagai keharusan gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana pandangan Kakak, misalkan dia menyatakan bahwa ini sebagai alternatif apabila kita tidak ingin ke yang konvensional, ya udah pakai yang ini. Misalkan sekarang sebelumnya ada bank konvensional, kemudian karena belum ada bank syariah, ya udah dibuat bank syariah gitu. Kemudian ada pasar modal. Nah, sebelumnya belum ada, dibuatlah pasar modal syariah sebagai alternatif bagi orang yang nggak mau bermain di pasar modal yang konvensional gitu. Itu aja dulu, Kak. Oke, pertanyaan pertama itu saya sulit membedakan itu ya, alternatif sama yang jadi akomodatif. Oke. Gini, yang alternatif itu dia membolehkan dua-duanya, paham nggak? Alternatif juga gini. Jadi kalau ada ekonomi konvensional, ada ekonomi Islam. Jadi kalau dia tidak menyatakan ekonomi Islam itu, ekonomi konvensional itu seolah-olah dia tidak menyatakan dia salah, paham nggak? Itu sebagai, misalkan saya mau ke saya mau ke Semarang, saya bisa lewat jalur darat, bisa lewat pesawat, itu namanya alternatif. Jadi pilihan saja, itu alternatif. Jadi salah nggak saya lewat jalur darat? Nggak salah, saya lewat pesawat, nggak salah. Tapi kalau dia alektisme metodologi, akomodatif modifikasi, dia mengatakan itu salah. Salah lo konvensional ini. Makanya kita harus lakukan Islam. Paham nggak bedanya? Oh iya, paham. Ya, kita harus lakukan Islamisasi. Cuman falsafahnya dia salah, falsafah teori dia salah. Cuman ada yang benar, ada yang sesuai, kita ambil, kemudian kita modif. Nah, itu bedanya alternatif sama modifikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kalau ada orang pasar modal syariah, bisa bank syariah menjelaskan, kalau Anda tidak mau yang konvensional, silakan yang Islam saja. Itu mungkin dalam konteks dia jelasin ke nasabah gitu ya. Nasabah yang masih berpikir dia ke orang yang masih berpikir memang, kan Pak Adi Warman Karim itu pernah meneliti nasabah bank syariah itu, dia pernah meneliti kalau saya tidak salah. Ada disebut dengan nasabah rasional, nasabah floating, dan nasabah loyal. Nasabah rasional, nasabah loyal. Nasabah rasional ini gini, dia punya akun bank di bank syariah dan bank konvensional. Dia bilang, kalau dia lebih gede rate-nya di bank konvensional, ya udah saya pilih bank konvensional. Kalau dia lebih gede di bank syariah, saya itu rasional. Dia itu berdasarkan ini saja. Saya untung di mana gitu. Nah, mungkin dan si penjelas itu dalam konteks dia jelasin ini loh, kalau Anda mau pilihan gitu ya.
Tapi kalau kita yang dijelasin, itu bukan pilihan bagi kita, itu adalah keharusan. Cuman kan ada orang yang memang masih baru biasa-biasa, baru menang, sehingga kayak dikasih dua pilihan gitu. Saya ini ada ini, ada ini. Kayak cuman kalau kita itu mandangnya, mohon maaf bahasa kasarnya itu, kalau kita mandangnya surga neraka. Kalau mereka mungkin enggak gitu maksudnya. Kalau kita yang mengerti mandangnya kayak gitu gitu. Kemudian ada pasar modal syariah, ada pasar modal apa sih tadi? Bank syariah, bank konvensional. Itu produk islamisasi semua. Bank syariah. Makanya saya bilang mainstream itu produk islamisasi. Di pertanyaan saya, ada nggak orang yang nggak setuju bang? Di Indonesia banyak kan? Ada. Banyak kan? Ya. Extreme itu dia nggak setuju bang, karena memang menurut dia sama saja. Itu yang mungkin total. Tapi ingat, total itu saya tidak setuju dengan diksi total itu. Cuman ini diksi Profesor Muhammad Syukri. Seolah-olah Profesor Muhammad Syukri yang lain itu tidak total gitu loh. Cuman karena dia menganggap itu ambil dari konvensional separuh, saya sebut ini total deh dari awal mulainya. Gitu. Kalau saya yang islamisasi itu, kalau selama dia mengambil sesuatu yang baik kemudian dia islamisasi, ya itu sebut, bagi saya itu total juga. Kecuali yang tadi, yang keterlaluan, yang kayak mungkin ada tulisan ekonomi sosialisme Islam itu kayak beberapa yang memang modifnya terlalu modif gitu. Misalnya dia modif motor Honda. Setelah dimodif ternyata bukan motor Honda gitu. Dia sebut ini Honda tuh katanya. Padahal bukan Honda yang dimodif itu loh maksudnya. Paham nggak Mas? Paham. Mudah-mudahan kejawab ya. Ya. Mudah-mudahan kejawab. Bedanya alternatif sama islamisasi tadi. Islamic worldview gitu. Makanya teman-teman ya. Kak, itu, mau mudah-mudahan nambah dikit Kak? Boleh. Kalau nggak salah juga beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu saya sempat membaca salah satu sebuah surat berita. Itu kalau nggak salah, mumpung mungkin ini kajian internal juga, Wapres kita Kiai Ma'ruf Amin itu dalam dikutip dalam surat kabar itu menyatakan bahwa ekonomi Islam ini seharusnya harus hidup bergandengan dengan ekonomi konvensional. Nah, kira-kira menurut Kak Darhan itu seperti apa? Ataukah mungkin bagaimana maksud dari Kiai Ma'ruf Amin gitu? Ulang coba. Kenapa? Apa tadi? Ma'ruf Amin bilang? Kiai Ma'ruf Amin itu kalau nggak salah di surat kabar itu dikutip menyatakan bahwa untuk mendukung pembangunan ekonomi, memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu harus sama-sama bergandengan gitu. Jadi bagaimana pandangan Kak Darhan itu, apakah pemikiran Kiai Ma'ruf Amin itu seperti apa gitu? Oke, terima kasih. Kalau kita harus paham konteks dia berbicara, Kiai Ma'ruf Amin itu. Konteks dia berbicara itu dalam rangka apa? Kalau konteks dia berbicara dalam tataran praktis, maka dia sedang menyatakan bahwa begini, kan orang Indonesia bukan hanya orang Islam saja ya. Kalau konteks dia berbicara dalam tataran praktis, dia hendak menjelaskan itu, menurut saya pribadi ya, ada 2 pasar loh di Indonesia itu, ada pasar ekonomi Islam, ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Jadi dia harus bergandengan. Tapi kalau tataran dia berbicara tataran idealis, saya tidak setuju. Maksudnya tataran idealis misalkan orang-orang yang memang segmented ininya, orang-orang tertentu yang jadi ketika dia bicara itu memang orang yang memang harus digaungkan untuk melakukan misalkan dakwah ekonomi Islam misalkan ya. Tapi kalau dia berbicara tataran Indonesia secara keseluruhan, mungkin maksud dia adalah memang kita ada 2 pasar. 2 pasar sehingga keduanya harus berdampingan, kata dia mungkin kalau 2 pasar. Cuman kalau udah dalam tataran teori dan dalam tataran doktrin dan teori, nggak mungkin keduanya berdampingan karena saling kutuk. Paham sih? Saling kutuk. Contoh ya, saling kutuk itu yang contoh gini. Ekonomi Islam itu bilang riba haram. Ekonomi konvensional bilang ya itu adalah salah satu keniscayaan ekonomi. Itu kan saling kutuk namanya. Maksudnya itu saya mengutuk tapi maksudnya dalam tanda kutip saling kutuk itu maksudnya adalah memang itu tidak boleh bagi saya. Bagi Anda boleh ya nggak apa-apa. Saling kutuk itu tidak lantas kita berkelahi. Cuman kalau dalam tataran idealis, kalau ditanya saya,
kalau dia nyampein itu dalam tataran idealis, ya saya tidak setuju. Tapi kalau itu nyampein dalam konteks pasar Indonesia, ya silahkan bergandengan saja. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak akan berbicara seperti itu. Itu multi tafsir jadinya. Ya. Hah? Kalau saya multi tafsir, nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, tanggapan saya. Ada pertanyaan nggak dari atau gimana? Mas Rahmat mungkin. Ini Sinar sama Ari nih belum ngomong. Bersama Ari dulu. Oh, ini direkam. Ada pertanyaan lagi? Oh, boleh nambah lagi, Kak? Oh, boleh. Kita sampai jam 6. Ini sedikit, Kak, terkait tadi menyinggung hal riba. Kan kalau nggak salah dulu Kakak pas mengisi kajian di Voke itu sempat kita membahas. Nabil nggak ada suara. Atau saya yang nggak ada sinyalnya nih? Nggak ada juga nih, nggak nyambung. Mungkin Nabil ditulis saja. Bil, suaranya nggak kedengaran. Ya, nggak ada suaranya. Oh, dia lab dulu. Malah hilang. Minor. Mungkin mau masuk sebentar lagi. Wifi bermasalah. Kayaknya wifi kampus bermasalah nih. Oh, udah lagi nih. Oh, ini udah masuk. Ekonomi on. Mati wifi di kampus. Oh, Mighty. Terus gimana? Ini Yogi pakai apa ini? Wifi kampus juga tadi. Oh, tadi mati sebentar. Ya. Udah bisa ekonomi on. Mana Nabil? Aku sambil nanya lah nih, sambil menunggu Nabil. Boleh Mas. Nah, kan tadi pandangan beberapa ada yang islamisasi ya, atau mainstream lah yang kita kenal istilah umum. Nah, kalau untuk Bank Indonesia sendiri gimana Mas? Kan kalau Bank Syariah, Bank Indonesia kan ada Bank Syariahnya. Kalau Bank Indonesia sendiri kan dia mengacu ke kebijakan dari pusat ya Federasi Bank Internasional lah. Walaupun di Bank Indonesia ada subdivisi dari perbankan syariah. Itu gimana Mas? Begini. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Kita kan ada di sistem global ya, sistem global. World Bank, IMF itu kalau teman-teman baca sejarahnya ya, itu kan 1930 itu pernah terjadi namanya Great Depression ya. Nah, mungkin pernah baca ya Great Depression, depresi besar di Amerika itu. Kemudian beberapa tahun setelah itu, beberapa tahun, kalau nggak salah 1944, kalau saya tidak salah dicek tahunnya itu, di Bretton Woods itu disepakati bahwa mata uang dolar sebagai acuan mata uang dunia. Benar. Nah, setelah itu kemudian setelah mata uang dolar dijadikan sebagai mata uang dunia, ada satu negara kalau saya tidak salah itu yang tidak setuju, Prancis.
kalau saya tidak salah ya, ada satu negara yang tidak setuju, tapi kemudian dia terpaksa setuju. Terpaksa setuju karena ada dominasi global yang memaksa dia untuk setuju. Nah, kemudian setelah itu muncullah istilah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi mikro makro itu muncul setelah Great Depression. Kemudian muncullah IMF, International Monetary Fund setelah itu. Jadi kemudian karena konsekuensi dari mata uang dolar sebagai mata uang acuan itu muncullah IMF, World Bank, kemudian sebagai mata uang. Jadi bank itu muncul setelah dianggap runtuhnya runtuhnya Adam Smith yang bilang negara itu tidak boleh ikut campur. Muncullah Keynesian. Keynesian itu bilang negara itu dalam keadaan tertentu boleh ikut campur. Muncullah Keynesian itu muncul. Maka setelah Keynesian muncul, maka ada istilah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oh, ternyata yang dimaksud Adam Smith itu adalah mikro. Dia itu makronya. Mikro itu ya memang pasar itu tidak boleh diatur, tapi dalam keadaan makro, dalam keadaan tertentu seperti COVID-19 ini kan pemerintah boleh intervensi pasar. Selama itu turun naik harga itu disebabkan karena pasar natural, maka dia itu akan balik sendiri. Jadi turun naik harga itu adalah sesuatu yang ujung-ujungnya pasar itu membaik sendiri ya, kalau kata Adam Smith. Nah, dibagi-bagi kemudian muncul World Bank. Nah, kemudian kita masuk sistem global. Adanya World Bank. Kemudian didirikanlah bank-bank sentral di setiap negara. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup tanpa bank? Bisa saja. Bisa. Cuman sistem global itu dibuat kita hidup dengan bank. Ada orang yang bilang, kok naif sekali Anda tidak bisa hidup tanpa bank? Bisa. Orang bank itu baru-baru muncul juga gitu. Dulu juga tidak ada bank. Nah, itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Bank Indonesia? Orang-orang yang ditanya masalah ini biasanya pakai ini jawabnya. Mala yudroku kullu la yudroku kullu. Itu pasti dipakai jawab. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Pasti itu dipakai jawab. Artinya, Bank Indonesia itu memang banyak yang tidak sesuai gitu. Misalkan, selain dia ada ada bank, dia ngurusin bank umum. Artinya sebenarnya itu adalah percampuran bank konvensional ada, bank umum ada, bank syariah ada kan, bank umum syariah ada, bank konvensional ada. Itu kan ya tidak sepenuhnya syariah, tapi kata orang-orang ekonomi Islam Indonesia yang ditanya itu, misalkan Mas Rahman nanya Adi Warman Karim kayak gitu, dia pasti jawab gitu, la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Daripada enggak sama sekali, artinya mending ada gitu. Bank Indonesia itu kan ada Departemen Perbankan Syariah, mending ada karena kita berada di sistem global. Nah, jawaban kayak itu jawaban orang Islamisasi, mending ada kata dia. Tapi kalau jawaban saya memang mengikut jawaban saya akan seperti itu. Cuman kita harus berusaha untuk mencapai yang lebih dari itu. Paham maksudnya? Gimana ya maksudnya? Sembari kita mencoba untuk meninggalkan. Jadi pelan-pelan itu. Orang itu tidak bisa berubah tapi pelan-pelan. Cuman kalau ditanya ke saya, gimana idealnya? Kalau saya pisahkan institusinya. Nggak pisahkan institusinya. Misalkan KNKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Udah, dia punya institusi sendiri yang ngurus bank syariah. Di bank konvensional dia urus di Bank Indonesia misalkan. Jadi ada dua bank sentral. Dua bank sentral. Mungkin begitu, cuman gimana ya bahasanya, mungkin dua bank sentral tidak lazim. Maksud saya ada dua institusi yang berbeda yang ngurus itu. Kenapa? Kalau teman-teman bahas di Bank Indonesia, pasti ada rotasi orang kan. Misalkan saya kerja nih di bagian DEX, besok saya dipindah kemana? Ya nggak sih? Saya orang DEX nih, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Besok saya pindah di pasar modal konvensional. Besok saya dipindah ke situ. Jadi sebenarnya saya itu tidak idealis sebenarnya. Saya itu adalah orang yang kerja di situ kemudian dipindah-pindah. Kalau saya nggak kerja di sini kan saya nggak ada gaji jadinya. Paham nggak sih maksud saya? Misalnya saya dikerja di DEX nih. Kalau atasan saya, Gubernur BI mau mindah saya ke bagian pasar modal, bisa nggak? Pasar modal umum, bisa nggak? Bisa. Kan ada yang bilang, bisa nggak? Ada orang bilang, kalau kerja di situ nggak boleh kan katanya. Ya kalau saya orang DEX, saya contohkan. Kemudian kalau saya dirotasi pindah bisa nggak? Bisa. Nah pertanyaannya sebenarnya itu nggak boleh. Tapi karena saya kerja di situ gimana? Ya ada kayak kita, bagi saya pribadi ya, kayak kita punya konflik gitu sama diri kita sendiri. Ya mending dipisah aja institusinya. Kalau saya pribadi ya,
yang ngurus itu. Mungkin bahasanya bukan 2 bank sentral ya. Beda manajemen aja kalau saya. Supaya kebijakannya itu tidak dilema. Iya nggak sih dilema? Si Dex ini, dia ngutuk riba kan. Dia di dalam institusi itu. Yang mending bedain aja itu. Supaya ngutuknya nyaman. Iya nggak sih? Supaya saya ngutuk itu nyaman. Ya itu Mas Ahmad mungkin. Ya, jawaban saya sih pribadi. Cuman kita kan di sistem global ya, tidak bisa tidak teman-teman. Contoh ya, contoh di sistem global. Saya tahu pertumbuhan ekonomi ya? Ya tahu. Nah, kita ngukurnya pakai Y sama dengan konsumsi. Apa? Konsumsi plus investment, belanja pemerintah, ekspor kurang impor. Oke, itu kita kenapa kita pakai itu? Pertanyaannya. Karena ini kalau ekspor impor karena kita pasar terbuka, maksudnya istilahnya apa, kita perdagangan bebas. Globalisasi. Terus ekspor impor. Terus selain itu apa ya? Ya karena acuannya dari sana, nggak tahu. Mungkin pengaruh Keynes atau apa? Kenapa kita pakai itu? Banyak nggak yang tidak diukur di situ? Bisa kayaknya selain itu. Banyak. Sekarang pertanyaannya kenapa kita pakai itu? Karena global pakai itu. Secara global itu adalah rumus yang dipakai. World Bank pakai itu misalkan ya, ukur. Tiba-tiba teman-teman pakai sesuatu yang lain, itu maka hasilnya bakal berbeda. Saya contoh ini. Government plus konsumsi plus C plus G plus I X min M, contoh ya. World Bank itu sudah menentukan kadar kemiskinan. Jadi pendapatan orang segini, maka dia dianggap miskin. Lebih dari itu dia dianggap kaya, contoh ya. Pertanyaannya, kalau dia pakai alat ukur Islam, namanya had kifayah. Had kifayah itu adalah batas seseorang disebut dia menerima zakat atau tidak. Misalkan had kifayah 3 juta misalkan di Indonesia. Ketika pendapatan masyarakat lebih bawah 3 juta, maka disebut dengan miskin, maka berhak menerima zakat. Ketika di atas 3 juta, maka tidak berhak menerima zakat. Kalau dia pakai instrumen itu sama Indonesia misalkan, udah kemiskinan naik drastis. Paham nggak maksudnya? Kalau kita lihat statistik itu kegambar di pikiran kita itu yang pertama kegambar alat ukurnya apa dipakai. Paham nggak maksudnya? Semakin rendah dia pakai misalkan kemiskinan di Indonesia itu, Anda disebut miskin 2 juta pendapatan Anda. 2 juta pendapatan. 90 juta tiba-tiba misalkan kemiskinan. Coba naikin sedikit alat ukurnya. 2,2 juta deh. Miskin terus lebih banyak yang miskin jadi. Paham nggak? 2,2 juta. Kita tambah lagi, yang disebut miskin itu 2,5 juta. Ternyata pasti lebih banyak yang miskin. Nah, alat ukur, kita pakai alat ukur itu, karena itu yang dipakai alat ukur global. Ya, global pakai itu sehingga ketika diteliti itu global mudah mengidentifikasi kita, misalkan World Bank mudah mengidentifikasi. Kan mereka yang nentuin kita negara maju, institusi internasional itu. Middle income, upper middle income. Kalau kita beda pengukuran dengan mereka gimana? Gak nyambung. Yang pertama. Yang kedua, negara itu jaga statistik. Contoh ya. Kalau dia pakai had kifayah gimana? Bahaya untuk investasi. Ya. Kalau terlalu tinggi ya, jadi was-was. Kemiskinannya. Orang luar itu was-was. Jadi sebenarnya banyak hal yang tidak terlihat di belakang. Misalkan terlalu tinggi kemiskinan, padahal sebenarnya sama aja, cuman alat ukurnya beda, kelihatan ini lebih bagus. Nah, orang malas investasi, kemudian orang luar malas masuk investasi, kemudian kepercayaan ke pemerintah itu berkurang. Kan orang yang nggak ngerti mah taunya jumlah aja total kemiskinan. Tapi orang yang ngerti mah ini alat ukurnya apa, tapi masalahnya nggak banyak orang yang ngerti kan. Orang yang nggak ngerti mah bilang, naik turun kemiskinan kita, tanya dulu emang miskin itu berapa maksudnya gitu. Kayak kemarin tuh turun kemiskinan kita kan, ternyata tahu nggak sih
berita kemarin itu, orang yang dikatakan miskin itu diturunin pendapatannya. Ya nggak? Oh, Ya. Ya turunlah kemiskinan. Seseorang yang disebut miskin, misalnya sebelumnya 2 juta jadi 1.500.000, Anda miskin. Kalau 1.500.000, ya turunlah orang miskin. Turun. Alat ukurnya turun, itu loh maksud saya. iya. Ekonomi kayak gitu. Jadi sebelum kita belajar melihat data itu, kita harus tanya dulu, emang dia pakai apa sih ini gitu. alat ukur ya. Alat ukurnya apa sih itu. Sama kayak orang ini, apa sih. Ya itulah, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Global pakai itu, ya udah kita pakai itu gitu. Cuman pertanyaannya apakah itu mainstream itu benar? Enggak juga. Itu namanya demand side economic. Demand side economic itu Oke, 5 menit lagi. Demand side economic itu teman-teman, yang mainstream pakai global sekarang pakai itu demand side economic. Demand side economic dia ngukur pertumbuhan negara dari sisi demand pendapatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ditanya saya Islam itu kayak gimana sebenarnya? Islam itu saya lebih cenderung Islam itu supply side economic. Dia ngukur pendapatan negara dari sisi supply side. Saya mungkin pernah itu buat apa tuh? Ya gitu pernah buat supply side ekonomi. Supply side itu ekonomi itu gini. Yang pertama kali ngusung supply side ekonomi itu Ibnu Khaldun. Dia bilang gini. Ibnu Khaldun itu bilang gini. Pada awal pemerintahan pernah ya di quote itu supply side itu yang Reagan itu pada awal pemerintahan kata Ronald Reagan kata Ibnu Khaldun pada awal pemerintahan pajak akan rendah maka negara itu akan maju. Tetapi setelah akhir pemerintahan itu pajak tinggi, negara mundur. Coba gimana maksudnya? Maksudnya apa itu Ibnu Khaldun tuh kayak gitu kan? Kalau pajak tinggi nggak pendapatan negara? Tinggi. Rendah. Coba kebalik, cara berpikirnya kebalik ya. Kalau semakin tinggi pajak, maka pendapatan negara semakin rendah. Kata Ibnu Khaldun, kenapa? Karena nggak bakal bayar pajak. Karena produksinya terganggu ya, pajaknya tinggi. Produksi output terganggu, nggak bakal banyak orang yang bayar pajak. Pelan-pelan nggak? Oh iya, pelan-pelan ya. Itu namanya supply side economy. Supply side economy itu dia mengatakan cara untuk memajukan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memangkas pajak dan memangkas birokrasi negara. Jangan terlalu banyak birokrasi negara, itu yang bikin pusing. Misalkan kita ngurus sertifikasi halal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu bakal mengurangi ekonomi. Kemudian pajak yang terlalu tinggi itu justru akan menyebabkan pendapatan negara rendah. Kenapa? Produksinya. Orang kalau pajaknya tinggi itu kan beban, pajak itu masuk beban ya. Iya. Ya nggak? Produksi rendah nggak? Rendah nggak jadinya? Malas orang memproduksi. Di pengusaha ini ada nggak pengaruhnya ke pengangguran? Ada pengaruh. Kemudian ada nggak pengaruhnya ke barang-barang, jumlah barang yang beredar? Pengaruh. Kemudian ada nggak pengaruhnya ke permintaan barang? Maksudnya itu semula orang butuh sekian sehingga barang itu limitnya sedikit. Ada nggak pengaruhnya? Pengaruh. Makanya ada orang supply side ekonomi itu bilang gini, supply create it on demand. Penawaran itu menciptakan permintaannya sendiri, paham nggak maksudnya? Supply create it on demand. Penawaran itu menciptakan permintaannya sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Supply create it. Sekarang pertanyaan, pajak yang tinggi itu rendah nggak pendapatan negara jadinya? Kalau kita rendah pendapatan negara. Pajak yang tinggi menurut Ibnu Khaldun akan menyebabkan pendapatan negara rendah dari pajak. Karena dikit orang yang mampu bayar pajak jadinya. Itu loh cara berpikir dia. Semakin rendah pajak, makin banyak orang yang mampu bayar pajak. Iya. Nah, jadi cara berpikirnya kebalik. Itu demand supply side ekonomi. Jadi tapi itu bukan mainstream. Yang mainstream itu adalah demand side ekonomi. Demand side ekonomi itu yang itu CIG itu, XM itu demand.
Dia ngukur pendapatan negara berdasarkan konsumsi, penghabisan pemerintah dan sebagainya. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kemana-mana. Paham nggak maksud saya? Halo? Paham? Paham. Insya Allah Kak. Paham. Paham Kak. Itu Nabil mau nanya tadi juga. Kayak kalau loading sedikit nggak apa-apa, besok juga dipahamin. Loading sedikit, nggak apa ya. Masih blow up. Loading dikit Kak. Nah, loading dikit nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Apa? Oh. Oke. Sedikit Kak. Nah, terakhir ya. Nggak apa-apa. Terakhir mungkin apa namanya? Kemarin kan pas kakak ngisi kajian waktu di Voke dulu itu menyatakan tentang tadi kan kita sempat bahas riba juga. Nah, untuk yang kredit motor ini kan ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Pas waktu itu kalau nggak salah Kak Darihan bilang itu nggak riba karena diikuti dengan adanya manfaat gitu. Nah, gimana penjelasan ulangnya Kak? Saya agak sedikit lupa terkait itu. Definisi riba itu yang kayak gimana? Oh, gini. Kayaknya saya nggak pernah bilang kredit motor itu riba deh. Cuman nggak tahu. Ya. Nah, didengar atau enggak? Cuman saya bilang, emang pernah saya bilang kredit motor riba? Perasaan nggak pernah ya. Enggak, Dia riba. Kalau nggak salah itu karena dia tidak riba karena diikuti dengan manfaat yang diperoleh oleh yang mengkredit motor ini gitu. Gini. Riba itu adalah setiap tambahan yang tidak diiringi dengan transaksi pengganti. Di video sudah saya jelasin. Maksudnya transaksi pengganti ada underlying aset di situ. Adapun metode pembayaran itu adalah pilihan, cicil, cash itu pilihan. Paham nggak maksudnya? Saya nyicil barang, saya bayar cash itu adalah pilihan saya, terserah. Yang jelas harus ada barangnya. Kenapa riba itu nggak boleh? Kan saya jelasin di video. Kenapa dia? Itu adalah proses penciptaan uang tanpa adanya barang. Itu bahaya dalam jangka panjang ya. Iya nggak sih? Iya. Saya minjemin 200. Ini bank sentral ngeluarin uang 1 juta. 1 juta ini dipinjemin ke orang misalkan. Balik 2%. Jadi 1 juta 20 berapa jadinya? 2%. Satu negara, coba bayangkan satu negara. Nggak ada barang yang diproduksi. Semuanya main-main uang saja itu. Apa yang terjadi? Inflasi. Jadi itu enggak. Ya, kenapa dia enggak? Kenapa dia enggak kredit? Karena ada yang bisa transaksi pengganti underlying. Apa underlying-nya di situ? Ada apa nih? Ada motor yang dia dapatkan. Ada motor. Masalah harga itu tidak ditentukan dalam Islam. Cuman kalau kita bicara tasawuf, boleh nggak kita mengambil keuntungan 300%, 400%? Boleh nggak? Boleh aja. Nah, boleh kita ngambil keuntungan. Cuman Nabi bilang, Allah itu merahmati orang yang lapang ketika menjual dan lapang ketika membeli. Maksudnya apa lapang ketika menjual itu? Kalau netepin harga itu jangan terlalu tinggi. Lapang ketika membeli maksudnya kalau beli itu jangan terlalu nawar. Masalahnya sekarang adalah ketemu orang yang netepin harga terlalu tinggi dan ketemu orang yang cerewet nawar. Misalkan saya pedagang ya. Saya sebenarnya niatnya nggak terlalu netepin harga tinggi gitu. Cuman saya ketemu pembeli yang memang selalu cerewet nawar, saya nggak mau tidak mau saya udah deh saya netepin harga 100% keuntungan deh. Nanti biar ditawar turunnya 20%. Jadi saya berpikir seperti itu karena pembeli saya macam kayak gitu pikirannya, sehingga saya ikut-ikutan jadinya. Paham nggak sih? Coba ketemu kalau ekosistemnya ketemu begini, ekosistem di pasar itu ada orang yang tidak terlalu nawar. Saya sebagai penjual tidak terlalu menetapkan harga tinggi, maka ekosistemnya bakal bagus. Tapi yang terjadi adalah semua orang itu nawar, sehingga saya sebagai pedagang itu bilang, karena ditawar mulu ya udah saya tetepin tinggi aja, nanti kalau ditawar biar nggak terlalu jauh turunnya. Gitu nggak? Kalau saya pedagang gitu nggak cara berpikir saya? Iya. Itu cara berpikir. Gitu.
Nyambung nggak sih? Nyambung ya. Nyambung. Kalau tentang dua harga gimana, Mas? Yang mana? Dua harga itu contohnya gimana? Yang kredit dua harga katanya. Kan juga kadang menjadi perdebatan juga. Oke. Betul. Memang ada yang bilang kredit dan cash itu dua harga, cuman tidak majority yang bilang kredit dan kredit itu dia macam namanya itu dalam istilah fikih itu satu akad satu harga di satu akad dalam dua akad, benar ya? Jadi dia kayak dua harga dalam satu akad. Jadi itu tidak boleh kata. Nah, kalau saya itu dua hal yang berbeda. Jadi bukan dua harga. Jadi saya menetapkan pilihan alternatif harga. Paham nggak sih? Alternatif harga. Ini cash, ini kredit, bayarnya ini cash. Kalau ini cash harganya segini, ini kredit harganya segini. Kenapa dia boleh? Terserah saya karena saya penjual. Saya itu berhak menetapkan harga seberapapun yang saya mau. Ya baliknya kan jual beli itu terjadi kalau si pembeli mau beli kan? Iya enggak? Saya sebagai pedagang bakal mikir, kalau saya tetapin 100% itu emang ada yang mau beli. Sementara banyak pedagang lain. Jadi pikiran saya itu sebenarnya bukan karena pertimbangan kesadaran. Oh sadar saya ini mungkin ini terlalu tinggi, tapi pertimbangan ekonomi saja, hitung-hitungan. Memang kalau saya terlalu tinggi, nasi goreng samping, ada pasar nasi goreng. Saya netepin 30.000, emang ada yang mau beli? Ujung-ujungnya saya turunin juga. Gitu. Kalau dua harga itu, kalau itu dua harga enggak? Enggak, bagi saya bukan dua harga Mas Rahmat. Itu pilihan model penjualan. Yang penting ada underlying asetnya jelas. Kenapa harus ada underlying aset? Supaya jumlah uang itu yang beredar itu tidak terlalu nggak terlalu jauh dengan jumlah barang. Ustadz Ali Sakti pernah bilang ini, Ustadz Ali Sakti ya, dia orang BI ya, pernah bilang ini. Ada penelitian yang bilang, dia bilang ini. Ternyata perputaran uang di pasar uang itu, kalau nggak salah 500 atau 5.000 ya, 500 dibanding 6 dibanding perputaran uang di sektor ini. Pertanyaan nih, bahaya nggak itu? Bahaya nggak? Kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Karena tidak diiringi dengan wujud barang yang ada. Ya betul, kayak underlying aset lah istilahnya. Betul. Masalahnya sekarang banyak orang yang main di sektor uang. Contoh Bitcoin. Apalagi cryptocurrency. Ya, cryptocurrency. Ada nggak barang di situ? Nggak ada. Artinya banyak uang, tapi dia main di sektor keuangan. Apa yang timbul? Pasti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sistem kayak gitu. Jadi sistemnya bikin orang makanya Ustadz Ali Sakti pernah bilang gini. Inflasi itu sebenarnya adalah domain sektor real, kata dia. Itu bukan domain sektor keuangan. Iya, benar. Kalau inflasi itu domain sektor keuangan, pasti itu gara-gara spekulasi dan gara-gara riba. Kalau dia domain sektor real itu bisa jadi karena misalkan contoh, kalau dia domain sektor real itu contoh, misalkan terjadi krisis, itu kan keadaan memang harga naik gara-gara krisis. Kemudian memang produksi barang tidak terlalu banyak, bukan karena uangnya yang terlalu banyak. Misalkan ada COVID-19 ini kan, sehingga harga naik. Tapi kalau dia inflasi itu domain sektor keuangan juga, pasti itu gara-gara spekulasi. Pasti sudah itu karena gara-gara riba dan sebagainya. Paham nggak cara berpikirnya? Lumayan paham. Lumayan, ya. Udah itu sih. Mudah-mudahan nyambung ya. Saya juga kemana-mana ini. Nggak ada slide, bebas aja ya. Bebas aja. Udah? Atau mau maghriban nggak nih pada? Udah jam 6-9.
Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Terima kasih Sama-sama. Sama-sama. Mas Rahmat. Kalau mau diupload di YouTube boleh juga, nggak apa-apa. Oke, siap. Oh iya, mungkin aku melihat hal ini kan mungkin bisa kita nambah konten buat ini apa namanya menanggapi berita gitu. Maksudnya seperti apa sih kita melihat isu-isu berita ekonomi Islam, mungkin dari Fitra Institute kita bahas, mungkin bisa diupload dari kita gimana, maksudnya tanggapan kita seperti apa, itu mungkin bisa. Opini. Bisa. Kita ngadain kajian kemudian diupload gitu ya. Mungkin bisa masuk ke dalam langsung konten. Live di YouTube juga kayaknya. Live aja Kak, live di IG terus simpen. Tapi Bisa. Maksudnya mungkin tetap kalaupun nanti ada kajian eksternal ya. Kalau ada kajian eksternalnya nanti bisa kita pakai Zoom dan itu nanti di-connect ke YouTube gitu. YouTube nanti langsung live. Bisa sih. Streaming YouTube gitu. Yang nggak bisa akses Zoom bisa streaming lewat YouTube. Kalau Zoom harus beli. Kalau gratis ya bisa nyambungin. Kayak gini. Kalau IG emang nggak bisa gitu. IG bisa sih. Dari IG. Mungkin boleh kalau IG, kalau mau ningkatin engagement IG-nya. Nantilah kita bahaskan lagi. Oke. Kajian selanjutnya nanti boleh diatur waktunya ya. Oke. Siap. Mungkin kajian selanjutnya saya jelasin apa namanya. Rusak. Saya jelasin sebentar dulu. Saya udah catat ini. Dengan falsafah. Sebenarnya pembagian falsafah ini agak panjang, cuman saya peringkas aja supaya teman-teman lebih efisien. Kemudian kajian selanjutnya itu kita bahas tentang peak base, tasawuf base. Tasawuf base. Peak base, tasawuf base. Jadi ada kurva-kurva kayak kuliah jadinya. Boleh. Kayak, Aku apa aja, gas aja. Oke. Udah, kita tutup Mas Yogi, silakan. Ya, siap. Yogi. Ya, baik sebelum tutup ya, tadi juga ada pertanyaan dari Sinar ya. Mungkin nanti bisa kita lanjut juga di grup Kak. Ada nanti di kolom komentar ya. Nanti kita teruskan di grup aja nanti insya Allah. Oh gitu. Salah. Saya klik salah ketik, Raisen. Oke. Ya, baik. Jazakallah khair sebelumnya ya Kak atas penyampaiannya, lumayan blow up nih kita nih. Agak lama emang buat kaji ulang nih, makanya kayaknya bakalan putar balik buka materi lagi ini nanti setelah kajian ini. Ya, sekali lagi jazakumullah khair. Saya ucapkan kepada teman-teman semua ya yang sudah berkesempatan hadir pas sore hari. Berhubung di sini juga udah azan ya Kak, jadi kita sama-sama tutup. Mungkin nanti Kak Darhan juga akan sholat asar ya. Belum ya Kak? Atau sudah? Betul, belum. Siap Kak. Baik, marilah kita tutup teman-teman sekalian kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, selamat beraktivitas. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam agenda-agenda kebaikan seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.